Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 31. Harus jadi istri yang baik. Alisa masuk ke dalam kamar di mana saat ini putrinya berada. Anak gadis Momi sudah sangat cantik sekarang, pujinya. Terima kasih Momi. Azara memeluk Mominya dan mencium pipi Mominya tersebut. Sayang Momi, sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Alisa tersenyum. Dipegangnya tangan putrinya yang saat ini duduk di tepi tempat tidur. Iya Mom, jawab Azhara. Momi masih ingat sewaktu akan menikah sama Daddy. Pada waktu itu, umur Momi baru masuk 19 tahun. Momi baru kuliah. Alisa berbicara dengan tersenyum. Ia kembali mengingat masa lalu di awal akan menikah dengan suaminya. Kamar ini menjadi tempat dirinya dirias, sama seperti putrinya saat ini. Di kamar ini, Momi dirias, sama seperti Rara sekarang. Momi hanya bertemu dengan Daddy satu kali. Waktu itu, Momi bertemu di kantor Daddy. Momi bekerja mengambil jasa cleaning service sementara di perusahaan yang Daddy miliki. Alisa menceritakan kepada putrinya bagaimana peristiwa pertama dirinya bertemu dengan suaminya. Azhara mendengarkan apa yang diucapkan oleh Mominya. Sewaktu Momi akan menikah dengan Daddy, Momi sangat tidak yakin apakah Momi bisa menjadi istri yang baik. Momi sangat tidak mengerti seperti apa itu rumah tangga, apa itu tanggung jawab istri terhadap suami. Waktu itu, nenek dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri. Bahkan, kondisi nenek sedang koma. Tidak ada yang memberitahu Momi apa itu pernikahan. Tidak ada yang memberikan Momi nasihat menjadi seorang istri. Alisa menahan tangisnya dan mengingat peristiwa tersebut. Ia terbayang akan mamanya. Azhara memeluk Mominya. Azhara tersenyum ketika mendengar cerita Mominya. Ternyata, Daddy sudah jatuh cinta pada pandangan pertama ya Mom. Azhara mengambil kesimpulan. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Menurut pengakuan Daddy seperti itu, jawabnya. Kalau menurut Rara, wajar sih kalau Daddy jatuh cinta pada pandangan pertama sama Momi, karena Momi begitu sangat cantik, pujinya. Alisa tersenyum mendengar pujian putrinya. Momi bertemu lagi dengan Daddy di rumah sakit ini. Ketika kondisi nenek betul-betul sangat mencemaskan. Momi tidak memiliki uang sama sekali. Momi tidak punya saudara atau keluarga untuk minta uang. Selama ini, hanya Ferdi tempat Momi yang selalu membantu Momi. Pada waktu itu, Ferdi sedang mengikuti pendidikan di Surabaya. Momi menjalani semua cobaan ini sendiri. Di saat itu, Momi berjumpa dengan Daddy, dan Daddy meminta Momi untuk menjadi istrinya. Momi tidak punya pilihan selain menerima. Momi baru mengetahui bahwa perusahaan tempat Momi bekerja waktu itu milik Daddy, dan rumah sakit ini juga milik Daddy. Dia menjanjikan kepada Momi pengobatan untuk nenek. Tanpa berpikir panjang, Momi menerimanya. Momi tidak tahu dia baik atau tidak, namun Momi tidak punya pilihan lain. Bahkan, Daddy tidak memberikan Momi waktu untuk berpikir dan waktu untuk mengenali dia lebih jauh. Bagi Momi, Daddy itu seperti seorang pahlawan yang menyelamatkan hidup Momi, yang menyelamatkan nenek, dan yang telah memberikan Momi anak-anak yang cerdas, soleh, dan solehah seperti kalian. Azhara tersenyum ketika mendengar cerita Mominya. Pantas saja Momi nggak pernah mau cerita tentang pernikahan Momi sama Daddy. Ternyata seperti itu ceritanya, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Momi malu untuk cerita sama siapa-siapa, jelasnya. Tapi kisah percintaan Momi sangat romantis, jawab Azhara. Alisa tersenyum dan menarik hidung putrinya. Anak kecil sudah tahu ya yang romantis. Rara sudah nggak kecil lagi Mom, protes Azhara.
Terkadang kita tidak memahami seperti apa itu takdir dan juga siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Yang pasti, apapun yang kita jalani itu adalah yang terbaik, ucap Alisa. Azhara menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh mominya. Sebentar lagi Rara akan menikah dengan Ferdi. Itu artinya anak kesayangan momi akan menjadi seorang istri. Sangat banyak yang harus kita jaga bila sudah menjadi seorang istri. Kita menjaga kehormatan suami dan mengurus suami, menjaga diri kita dari laki-laki yang akan menimbulkan masalah. Apa saja yang dilakukan setelah syah nanti, semuanya akan menjadi ladang pahala untuk kita. Membuatkan minumannya, mencium tangannya, menyiapkan pakaiannya, serta melayani suami sebelum tidur. Alisa tersenyum. Azhara tidak terlalu memahami maksud mominya, namun dirinya sangat malu untuk menanyakan lebih detail. Iya mom, jawab Azhara yang memutuskan untuk mencari tahu lewat Google. Momi sudah mengenal Ferdi sejak Momi masih SMP. Momi sangat mengenali seperti apa sifatnya. Dia orang yang sangat baik. Momi yakin dia bisa membahagiakan putri kesayangan Momi. Alisa tersenyum dan mencium kening putrinya. Momi yakin putri Momi bisa menjadi seorang istri yang solehah. Alisa mencium pipi putrinya kiri dan juga kanan. Terima kasih ya mom, Momi sudah merestui Rara. Jangankan pria seperti Ferdi yang Rara bawa untuk jadi calon menantu Momi, orang lain pun bila orang itu memang baik dan bisa menjadi imam yang baik untuk anak Momi, Momi akan menerimanya, jawab Alisa. Calon menantu mama sudah sangat cantik. Indah tersenyum saat masuk ke dalam kamar. Azhara tersenyum memandang tante indahnya. Sekarang Rara panggil mama bukan tante lagi. Indah mencubit kecil hidung milik Azhara. Iya ma, jawab Azhara yang tersenyum. Penghulunya sudah datang. Indah tersenyum. Azhara merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh calon mama mertuanya. Bang Ferdi pakai baju pasien atau pakai jas ma? Tanya Azhara. Bagusnya kayak mana? Indah sengaja menggoda Azhara. Pakai jas dan juga peci ma, jawab Azhara. Indah tersenyum saat mendengar ucapan gadis tersebut. Papa sama Dedi di depan nungguin, ucapnya. Iya, jawab Azhara yang beranjak dari tempat tidur yang didudukinya bersama dengan mominya. Sayang Dedi sudah sangat cantik, Atta tersenyum ketika melihat putrinya keluar dari kamar. Azhara tersenyum dan memeluk Dedinya. Dedi terima kasih, sudah restui Rara, ucapnya. Pasti direstui, Attar tersenyum. Azhara begitu sangat senang. Dia memeluk Dedinya dengan sangat erat. Nanti, bila kondisi Ferdi sudah sehat, kita akan buat acara resepsi yang besar, ucap Attar. Dengan cepat Azhara menganggukkan kepalanya. Untuk masalah tugas istri, nanti tanya sama Momi, ucapnya yang berbisik dengan putrinya. Iya Dad, jawab Azhara. Enggak boleh manja lagi karena udah nikah. Kalau wanita sudah menikah harus belajar untuk mandiri dan dewasa. Attar mengusap kepala putrinya tersebut. Azhara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Papa enggak menduga ternyata Bang Ferdi enggak mau nikah karena menunggu Azhara. Adi tersenyum ketika Azhara mencium punggung tangannya. Azhara tersenyum saat mendengar ucapan calon papa mertuanya. Penghulunya udah nunggu di kamar kita, langsung ke kamar, ajak Indah. Iya, jawab Attar yang memegang tangan putrinya. Ada rasa sedih ketika dirinya akan melepaskan tanggung jawab terhadap putrinya tersebut. Setelah menikah nanti, maka pria yang akan menjadi suami putrinya yang bertanggung jawab terhadap putrinya tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.